Haleluya. Sungguh Tuhan, tanpa anugerah-Mu kami tidak ada di tempat ini saat ini. Dan kalau kami masih ada, nyatakan maksud dan kehendak Tuhan, sehingga waktu yang kami miliki, sisa waktu yang ada, tidak kami sia-siakan Tuhan. Biarlah segala sesuatunya menjadi rencana-Mu, teguhkan dalam hati kami, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, maupun secara bersama. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal. Roh Kudus, pimpin pemberitaan firman ini. Kiranya semuanya jadi seturut dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita pakai masker karena supaya menghindari dari droplet. Ya, droplet tahu ya, butir-butir yang keluar dari mulut waktu kita bicara. Kalau kita bicara pelan, katanya kalau ada droplet itu bisa 1 meter. Kalau kita bicara keras, droplet itu bisa sampai 2 meter. Tetapi kita bisa coba halangi itu dengan masker. Jadi maaf ya kalau agak di bawah hidung sedikit ini. Karena pakaiannya agak sesat ya. Puji Tuhan. Jadi saudara, droplet itu sangat bahaya katanya, ya katanya. Sama dengan kalau kita sakit paru-paru, sakit liver, sakit cacar, sama. Kita bisa ketularan dengan mudah. Tetapi saya tidak bicara mengenai iman di tempat ini, ya. Saya agak sedih sih waktu banyak orang yang bilang, kamu kurang iman sih, jadi kamu takut ke gereja. Ya kalau memang ada yang merasa begitu dan ada yang dipanggil, saya rasa bukan menjadi cerita iman lagi, ya. Nah, tapi hari ini saya mau bicara mengenai rencana dunia dengan satu istilah, new normal. Apa itu artinya? New normal. Saya beberapa waktu ini memang kesempatan kita kan di rumah. Kesempatan kita untuk banyak kegiatan yang kita lakukan di rumah. Tetapi Tuhan sediakan waktu ini supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sesungguhnya. New normal berarti kalau dalam dunia ini, saya dulu pengusaha, jadi saya tahu bahwa dunia tidak akan kembali seperti yang lalu. Tidak akan. Dan virus corona ini tidak akan hilang, saudara. Tidak akan hilang. Jadi virus corona ini seperti flu, yang lama-lama orang flu itu tetap ya flu aja gitu. Jadi kalau dapat flu ya flu aja. Virus tidak ada makhluk hidup, baik itu jahat atau itu baik, yang tidak diciptakan Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Jadi saudara, kalau jemaat mengikuti itu mengenai kuasa Tuhan, yang tetap diingatkan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi pesan-pesan dalam seri itu adalah, are you ready? Apakah kau siap? Apa yang telah kita perbuat selama 2 bulan ini? Bagaimana kita telah menjadi posisi kita? Apakah lebih dekat kepada Tuhan atau lebih pintar masak? Kalau saya jadi lebih pintar masak nih.
Tetapi saya harapkan saya juga lebih dekat kepada Tuhan lebih banyak daripada saya Peter Mas. Saudara, yang kedua adalah saya maaf ya, saya nggak terlalu banyak respon kepada grup ya. Tetapi saya keluar beberapa grup, diundang lagi, keluar lagi, diundang lagi. Jadi saya lihat waktu yang digunakan oleh para hamba-hamba Tuhan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, salah satunya adalah menyampaikan apa yang Tuhan bicara di dalam grup. Betul nggak? Ya? Bagus. Kadang-kadang kirimlah foto, copy paste. Ya oke. Tetapi Tuhan bicara apa kepada kita hari ini? Yang kita rasa perlu kita share. Dan itu saya merasa kurang di grupnya. Ya, kurang. Komentar bagus, tapi tolong disampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagimu. Saya mau bicara mengenai new normal. Jadi waktu dunia bicara mengenai new normal, saya berpikir satu hal yang Yesus mengatakan kepada Petrus, kamu gak usah urusin Yohanes, tetapi kamu apa? Ikut saya. Tetapi kamu ikut saya. Saudara, new normal itu bukan terjadi suatu perubahan yang fisik, secara fisik saja, atau suatu perubahan yang baru secara fisik. Bagi kita umat Allah, new normal adalah perubahan hidup kita, hati kita. Buat apa kita ikuti perubahan dunia tapi hati kita nggak berubah? Yang sombong tetap sombong. Ingat firman Tuhan di Wahyu, yang jahat tetap jahat, yang baik akan semakin baik, yang jahat semakin jahat. 2 bulan Tuhan tempatkan kita di dalam suatu tempat yang bisa dikatakan waktu-waktu banyak kita hanya bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak manfaatkan, Tuhan gak lihat new normal di dalam hidup dan hati kita. Maka saudara, saya ingatkan suatu rencana Tuhan dalam masa atau tahapan penginjilan. Menurut saya ada 4 tahapan atau masa. Ya, perhatikan. Yang pertama adalah penciptaan. Betul ya, kita tahu ya dalam Kejadian dan yang kedua, tahap kedua, masa kedua adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Tahap ketiga adalah penebusan atau keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat adalah pemulihan segala sesuatu. Itu yang saya sebut new normal. New apa? Sesuai dengan rencana Tuhan. Pertama apa? Yang kedua, kejatuhan. Yang ketiga, penebusan. Yang keempat, banyak khotbah serta bertahun-tahun. Banyak sekali khotbah mengenai kejatuhan manusia dalam dosa dan penebusan oleh Yesus Kristus. Tapi jangan lupa, tahap pertama itu adalah penciptaan. Allah menciptakan saudara untuk maksud tertentu. Allah menciptakan umat manusia dengan rencana dan rancangan Allah. Dan yang terakhir adalah pemulihan.
Saya tahu saya pasti menang. Amin. Ada yang yakin? Angkat tanganmu. Pasti menang. Angkat tanganmu yang yakin, yang yakin. Kenapa? Karena Alkitab ini berbicara mengenai kemenangan. Kalau kau baca bagian terakhir, engkau tahu kau pasti menang. Karena orang yang dalam Yesus, karena Yesus menang, kita pasti. Jadi kalau bukunya kita udah baca sampai akhir, kita tahu endingnya. Akhirnya kita tahu. Apa endingnya? Masa yang terakhir? Pemulihan, saudara. Ya, kita buka sekarang firman-Nya. Saya mau baca beberapa firman aja. Di Wahyu 21. Kita baca sama-sama ayat 5. Ya. Demikian firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 5 bacanya demikian. 3, 4. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara, yang saya sebut baru adalah yang perkataan Tuhan. Kita perlu perubahan. Kita perlu pembaruan. Kita perlu Tuhan jadikan baru. Bukan cuma renovasi. 2 Korintus 5 ayat 17. Karena siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah, dan sesungguhnya yang baru telah ada. Ciptaan baru berarti bukan perbaikan, bukan renovasi. Bukan hanya suatu perubahan dari yang jahat menjadi yang baik, tetapi kita adalah sesuatu yang Tuhan jadikan siap di dalam new normal hati. Amin. Lah 2 bulan yang Tuhan tempatkan kita di tempat rahasia ini, kenapa kita nggak manfaatkan? Kita lihat aja, terjadilah 2 bulan kemudian, terjadilah pembukaan PSBB, terjadilah keadaan dunia udah berubah, terjadilah keadaan lingkungan kita udah berubah. Apakah ada perubahan di dalam hatimu? Apakah ada perubahan dalam hidupmu? Kalau itu tidak ada perubahan, saudara, telah engkau sia-siakan selama 2 bulan ini. Betul-betul sia. Betul-betul sia-sia. Ini semua akhir zaman nubuatannya digenapi. Pengajaran-pengajaran palsu. Nabi-nabi yang menyatakan dia lebih benar dari yang satunya. Perkataan mereka tidak sesuai dengan kehidupannya. Dan saya yakin nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan yang bertikai bisa diam karena ditegur oleh jemaat. Dan memang Tuhan pakai siapa? Anak-anak muda dapat roh double, penglihatan orang-orang tua. Segala macam hujan akhir ini Tuhan akan pakai. Jangan si nabi-nabi ini merasa aku lebih hebat dari dia. Loh, itu ada kok di Alkitab. Nubuatan ini sudah tersedia. Sudah disediakan. Jadi ya seperti rancangan Allah, pasti semua kejahatan yang Allah tulis di Alkitab pasti terjadi. Jangan kamu ikut di dalamnya. Itu saja. Gak usah urus dia. Kenapa engkau mesti tanya dia bagaimana matinya? Kamu aja ikut saya. Kata Tuhan. Pemulihan terjadi. Bagi Petrus. Dia yang paling tua di dalam rombongan. Dia yang merasakan, aku yakin aku tidak akan menyangkal engkau. Tetapi Yesus langsung bilang, engkau yang menyangkal aku. Tapi ada pemulihan. Ada pemulihan. Sama seperti kita, ada suatu pembaruan. Biarkan Tuhan, meskipun sekarang sudah tidak ada kesempatan, mungkin kita kembali aktivitas yang lebih baik, lebih banyak maksudnya. Aktivitas yang lebih sering di luar, tapi jangan lupa, rencana Tuhan di dalam masa ini adalah pemulihan. Hidup yang baru. Aku akan menjadikan semua baru. Siapa yang menjadikan?
Tuhan yang akan menjadikan. Tinggal kita biarkan Tuhan. Rubah hati kami yang merasa benar. Rubah hati kami yang merasa lebih kuat. Rubah hati kami yang merasa lebih pintar dari yang lain. Rubah hati kami yang mengandalkan kekuatan, kepintaran uang kami. Tuhan nyatakan dunia terbuka. Kau usah kita lihat dunia. Orang sekaya apapun gak bisa mengalahkan tulah yang Tuhan izinkan terjadi. Disiapkanlah bangsa itu di dalam suatu ruangan tertutup. Berikat pinggang untuk siap. Berikat pinggang apa? Kebenaran. Kebenaran. Siap bergantung kepada darah korban Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk penebusan kita. Maka hari ini saya mau bicara menekankan mengenai masa penebusan ini. Penciptaan sudah Tuhan rancangkan, engkau akan jadi apa. Kalau kau tidak peduli dengan itu, bagaimana kau akan terima dalam pemulihan terakhir? Lembaran terakhir, akhir dari buku ini, akhir dari cerita engkau, ceritamu di dalam hidup ini. Ada kau di Alkitab. Jadi kalau kita hanya bicara mengenai kejatuhan dan penebusan, dan kita tidak merasa ada kepastian kehidupan yang sesuatu yang baru, totally baru oleh Tuhan, kita miss berita Injil ini. Kita nggak dapat semua tahapannya. Saya beberapa waktu memang diberikan Tuhan untuk kesempatan untuk menceritakan mengenai kerajaan Allah. Maka saya ingatkan kan banyak di Surabaya, di seminar, di kerajaan Allah itu harus kita tahu. Karena selama Yesus Kristus mulai pelayanan, dia pesan pertama adalah bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sama kerajaan Allah adalah tempat dan kuasanya jadi sama. Kenapa Yesus bicara begitu? Karena itu pesan gurunya. Artinya dia biarkan dibaptis oleh Yohanes. Dibaptis itu menyatakan dia mengakui Yohanes sebagai guru. Makanya pesannya Yesus sama dengan pesan Yohanes. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ingat, di Lukas 24 itulah pesan Yesus terakhir sebelum dia berangkat. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitahukan kepada semua orang. Ya kita nggak bisa cerita ke orang lain kalau kita tidak mengalami itu. Betul nggak? Selama Yesus setelah kebangkitannya selama belum terangkat 40 hari, yang dia ceritakan coba aja baca mengenai kerajaan Allah lewat beberapa perumpamaan. Makanya itu yang saya usahakan sampaikan kepada jemaat di dalam versi-versi yang pendek supaya mudah dimengerti. Saudara, inilah waktu penebusan. Inilah Yesus datang untuk menebus dosa kita. Jadi tahapannya udah tahap ketiga nih. Masanya penginjil udah masa yang ketiga. Penciptaan sudah, kejatuhan sudah. Sekarang masa penebusan. Masih ada waktu dalam masa penebusan. Saya mau baca sesuatu. Mari kita buka di Injil Lukas pasal yang keempat. Saya baca mulai ayat 16 ya, kita simak bersama. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang 16 mulai. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas
di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan ayat 20. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka. Saudara perhatikan ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu. Saya tanya saudara, kalimatnya udah selesai belum? Kalimatnya belum selesai. Di kitab Yesaya itu belum selesai. Coba kita buka Yesaya 2, saya baca. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ini kalimat yang gak ada di Lukas 4 adalah, dan hari pembalasan Allah kita. Coba kita baca lagi di Lukas 4 ayat 19 tadi. Berakhir dengan untuk memberikan tahun rahmat Tuhan. Dan bukankah setelah itu Dia menutup kitabnya? Kemudian Dia menutup kitabnya. Betul gak ya? Coba baca yang ayat 20 di Lukas 4. Kemudian Dia menutup. Dia gak baca sampai akhir. Kenapa Yesus gak baca sampai akhir? Kenapa Yesus gak baca apa yang ditulis di kitab Yesaya dan hari pembalasan Allah kita? Kenapa dia berhenti hanya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan? Saudara, karena ini adalah masa penebusan. Bisa ditangkap Pak? Yesus mau kita ini menerima penebusan itu. Tapi jangan lupa, ada hari pembalasan Allah. Saudara, orang-orang yang meninggal dalam peristiwa ini, sebagian kita kenal. Bukan karena salah mereka. Gak ada yang salah. Kita juga bukan karena kebenaran kita. Kita dikasih kesempatan, saudara, dalam penebusan ini. Ada amin? Pakailah kesempatan itu. Maka Yesus tidak membaca mengenai hari pembalasan Allah. Yesus membaca mengenai suatu kesempatan penebusan. Dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi berbicara mengenai kesempatan, rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan akan hadir kepadamu. Engkau tinggal terima. Percaya kepada darah Yesus. Yesus telah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Kita harus percaya. Dan Dia bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi saudara, itu yang menjadi. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankan penebusan ini? Saya nggak bisa cari di tempat lain kecuali saya ditegur lewat pesannya Allah kepada Yohanes. Tuliskan ini kepada ketujuh jemaat. Di Wahyu 2.
ayat 4 dikatakan. Namun demikian aku mencela engkau. Ini pekerjaan bagus ini. Apa yang mereka kerjakan adalah aku tidak berbuat jahat. Tetapi Tuhan katakan, namun demikian aku mencela engkau. Mencela itu berarti jangan sok tahu loh. Mencela berarti memberikan penilaian yang tidak kita sangka. Mencela berarti menyampaikan sesuatu yang aku tidak suka. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu saja dalam penebusan. Apakah kita sungguh sudah meninggalkan kasih yang semula? Saudara, 3 waktu yang penebusan ini kita mendekatkan diri kembali mencari kasih yang semula. Cari posisi yang waktu itu pertama yang Tuhan menjaga. Tetapi Tuhan katakan di ayat-ayat selanjutnya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Siapa yang meninggalkan kasih semula? Boleh angkat tangan. Gak seperti dulu. Gak seperti dulu. Dulu kita mana? Dikit-dikit aja bertengkar. Sekarang dikit-dikit aja bertengkar. Dulu kita waktu di jamaah Tuhan, enggak. Kita tidak peduli dengan orang sekitarnya kalau kita lagi sujud dan menyembah. Kalau sekarang hitung-hitung waktu. Banyak batasan ini dan itu. Sebelum ibadah bisa masalah, setelah ibadah bisa masalah. Setelah ibadah bisa masalah. Loh, apa yang terjadi di dalam ibadah itu? Apa yang terjadi dalam penyembahanmu di pagi hari? Saya sering ditegur kalau saya merasa agak kesel atau agak bicara keras sama istri saya. Apa yang terjadi? Masa saya tidak berubah? Jadi saya usahakan cepat bilang sorry. Sorry. Keceplosan ini. Ya oke lah keceplosan, tapi cepat kembali. Seperti Daud, cepat bertobat kalian. Dikatakan, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Itu yang Tuhan bilang pesan kepada salah satu jemaat. Ada waktu, aku mencela engkau meninggalkan kasih yang semula. Ingat bagaimana telah dalamnya kau jatuh. Tetapi Tuhan sediakan waktu. Waktunya kapan? Penebusan ini. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Jadi ada kesempatan, saudara. Ada kesempatan untuk bertobat. Bertobat itu berarti meninggalkan yang lama. Betul kan? Bertobat itu bukan berarti kembali lagi kepada yang lama. Ingat-ingat lagi apa yang lama. Nah, bertobat berarti kita kalau punya kesalahan sama orang punya kesalahan sama kita, ya sudah kita melangkah. Kalau yang lain biar aja ditinggalkan di belakang. Yang harusnya kita berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan kita tidak lakukan, ya bertobat saja. Apa yang Tuhan izinkan? Apa yang Tuhan inginkan? Pekerjaan yang paling Tuhan inginkan apa? Ini Yohanes 6:29, percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Kalau kita percaya, bayangkan 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan lakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Ya coba aja. Apakah pikiran kita memuliakan Tuhan? Apakah perkataan kita memuliakan Tuhan? Apakah tindakan kita memuliakan Tuhan? Kolose 3:17, lakukan itu dalam nama Yesus. Lakukan semua itu dalam nama Yesus. Masa kita mau marah sama orang kita dalam nama Yesus? Enggak. Ya oke, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan Wahyu 2:10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ketakutan adalah sesuatu yang menyatakan aku tidak percaya Tuhan. Orang takut nggak percaya Tuhan. Kata firman, nggak yakin. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai
dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kesusahan akan berakhir gak? Kesusahan akan berakhir gak? Ya akan. Ya Tuhan aja katakan selama 10 hari. Lalu karena hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan takut firman Tuhan. Jangan takut pada mereka yang dapat membinasakan tubuh, tetapi tidak bisa berkuasa atas jiwamu. Takutlah kepada Dia yang bukan hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi juga yang berkuasa atas jiwamu. Yang bisa membunuh jiwamu. Ya cuma Tuhan. Cuma Tuhan. Yang ketiga adalah pengajaran-pengajaran. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di bumi. Bagaimana kita mengatasi itu, saudara? Bagaimana kita mengatasi semua pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas seluruh bumi? Bagaimana? Tekun dengan firman-Ku, kata Tuhan. Cuma itu permintaan Tuhan. Tekun dengan firman. 2 bulan tekun dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa merubah hidup kita. Betul nggak? Kalau kita betul-betul tekun dengan firman, suatu perubahan. Saya lihat di sini apa yang terjadi. Begitu banyak perubahan. Santo bisa worship leader, Stellen bisa worship leader. Sering mereka maju kesaksian. Doni udah mahir main gitar. Luar biasa. Sisa macam kuenya udah tambah banyak. Nita paling jago dalam masak. Semakin bisa semua kerjasama dengan baik. Coba lihat aja di pastori. Nggak ada satupun yang turun beratnya. Berarti sukacitanya memang luar biasa. Haleluya. Saya sih turun 1 kilo. Tapi di sini kita lihat bagaimana suatu perubahan, ya, boleh terjadi. Dan saya rasa Tuhan izinkan ini semua untuk kita belajar. Yang keempat, melanggar kekudusan. Kita baca jemaat di Sardis, Wahyu 3:18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Membeli emas yang murni berarti engkau harus mengorbankan sesuatu. Betul ya? Membeli emas yang itu berarti engkau lebih suka itu daripada apa yang ada padamu. Lebih emas yang murni yang dibeli dari Tuhan. Yang dibeli dari Tuhan. Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Berarti sudah diuji. Sudah diuji, sudah bersih. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Berarti kau harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Saudara, kehidupan perjalanan kita, kalau kita teringat bahwa Raja yang mulia, Bapa yang baik, yang kudus dan setia, ada bersama kita senantiasa, pikiran, perasaan, perkataan kita tidak mungkin di luar firman. Ya nggak mungkin lah, ya. Roma 8 ayat 1, nggak ada penghukuman bagi mereka yang ada di
di dalam Kristus. Nggak ada penghukuman. Selama engkau ada di dalam Kristus, Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada penghukuman. Lalu yang 5, kompromi dengan keadaan. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Suam-suam kuku kan kompromi, tanggung gitu. Tanggung. Perkataan iman adalah melakukan percaya. Bukan berarti engkau menantang Tuhan, menguji Tuhan. Bukan itu. Satu-satunya tempat yang Tuhan bilang ujilah aku adalah dalam perpuluhan. Yang lain enggak. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Setengah ikut Tuhan, setengah ikut dunia. Setengah ikut Tuhan, setengah ikut keinginan sendiri. Setengah ikut Tuhan, setengah ikut daging. Maunya daging kita. Jangan. Saudara, Tuhan kasih kesempatan, gak apa-apa, bertobat. Yang penting hari ini kita bertobat. Bertobat adalah Tuhan, aku tahu salahku. Aku tidak mau hidup seperti itu lagi. Aku perlu pertolongan Roh Kudus. Saudara, bertekun di dalam firman, Roh Kudus akan memimpin perjalanan kita selanjutnya. Amin. Jadi saudara, kita ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seperti rencana penciptaan semula. Bisa nggak ditangkap itu? Kita ini dengan pemulihan, dengan penebusan ini disiapkan, kita siapkan diri seperti yang Tuhan ingatkan, supaya kita siap menjadi seperti yang Tuhan rencanakan dalam penciptaan semula. Lalu pemulihan itu akan terjadi. New normal sesuai dengan Tuhan mau. Semua aturan pemerintah kita ikut, karena pemerintah adalah wakil Allah. Maka kita sebelum ada pembebasan kita nggak mau. Kita nggak mau melanggar. Ya, nggak mau melanggar. Saya percaya di pastori, kan memang di pastori. Nggak apa-apa mau ibadah di atas, kayak ibadah di bawah, kayak ibadah di sana, kayak nggak apa-apa. Tapi untuk mendatangi orang-orang yang luar ke tempat ini, hari ini kita lakukan pertama. Sesuai dengan keputusan pemerintah dengan izin Tuhan untuk wilayah Jakarta Selatan. Saya cek zona merah Jakarta Selatan mana? Lebak Bulus 1 RW, Pangkalan Jati 1 RW, dan Jati Padang. Nggak ada di Gandaria Selatan, nggak ada di Agus Rini, nggak ada di Agus Rini 36B, nggak ada di Epifania Fatmawati. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan berikan kita kesempatan. Dalam masa penebusan ini, siapkan diri untuk menjadi seperti yang Tuhan rencanakan dalam penciptaan, supaya kita masuk dalam pemulihan menjadi baru. Amin. Corona ini gak akan hilang. Kita akan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita memang sudah siap, mengapa kita mesti tunggu di sini? Benar nggak? Siap itu berarti menjadi seperti yang Tuhan ciptakan. Tuhan yang berkuasa, di dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Kesempatan ini, saudara, masih ada. Penebusan ini masih berjalan. Selama belum ada tanda-tanda yang lain, kita berupaya. Berupaya itu berarti memberikan penyerahan diri yang lebih besar lagi daripada yang lalu, supaya perubahan hidup kita bisa Tuhan siapkan untuk mendapatkan pemulihan. Semuanya baru. Amin. Sesuatu yang baru yang Tuhan ciptakan bagi kita. Di dalam hati kita, menjadi diri kita yang pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Amin.